Ya, shalom saudara-saudara. Mohon maaf karena ada keterlambatan, beberapa kendala teknis sehingga baru sempat live sekarang. Dan pada kesempatan ini kita ada dalam acara dengan diskusi bersama dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Puji Tuhan bahwa saya akhirnya bisa ketemu dengan Pak Saifuddin. Shalom, selamat datang di GKN Revival Kupang. Haleluya. Saya beberapa hari yang lalu ada seminar di Kota Soe dan kaget juga bahwa setelah saya habis seminar Pak Saifuddin juga hadir sebagai pembicara yang saya tidak tahu ya. Dan akhirnya dalam pertemuan singkat kita rencana untuk live bersama malam ini, tapi beberapa kendala sehingga akhirnya baru malam ini pada jam seperti ini kita bisa live bersama ya. Dan karena itu juga pada kesempatan ini suatu kesempatan yang berharga bahwa kita bisa sama-sama ngobrol dengan Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, saya dengar nama Pak Saifuddin sudah lama, sudah tahu mukanya juga, tapi baru hari ini ketemu ya. Haleluya. Jadi tadi berdasarkan informasi bahwa sudah 15 tahun jadi Kristen. Ya, mungkin sudah banyak orang tahu, tapi mungkin Bapak bisa kasih sedikit ringkasan sampai menjadi seorang Kristen itu bagaimana? Saya orang Bima. Tentu saja Bima itu Muslim semua. Kalau saya jadi orang Kristen itu kemurahan Tuhan. Kelas 6 SD saya baca Injil, kemudian mama saya tahu baca apa, saya bilang ini mak. Mama saya bilang ini kitab sucinya orang Kristen, nanti kamu masuk Kristen. Saya bilang sama mama saya nggak mungkin saya masuk Kristen, saya akan menjadi pembela Islam paling berani. Tapi dapat Alkitab dari mana? Dapat Alkitab dari saudara sepupu saya namanya Fatimah namanya. Dia Kristen? Muslim. Jadi Alkitab The Gideons itu kecil sampai ke kampung saya, dan pada waktu saya kecil itu The Gideons International hanya ada di Bali. Jadi kitab ini jalan dari Bali sampai ke desa saya yang jauh dari kota. Saya orang dusun jadi. Nah, penasaran saya di mana sekolah yang mengajarkan Alkitab, SD, SMP, SMA, dapat beasiswa dari Muhammadiyah, saya kuliah di Solo. Masuk Usuluddin, sekolah perbandingan agama. Saya belajar semua agama. Waktu saya kuliah, 15 orang Kristen masuk Islam. Pendeta saya Islamkan. Setahun kemudian meninggal. Coba kalau dia tahu bahwa orang yang membuat dia masuk Islam sekarang sudah jadi pendeta. Dia menyesal itu ya. Itu. Ini pendeta sesat yang disesatkan orang sesat. Dan orang sesat itu telah menerima kebenaran dalam Yesus Kristus. Nah, selesai kuliah saya mengajar di Jepara. Saya diangkat jadi pimpinan Muhammadiyah, dapat jodoh orang Jepara, lahirlah 3 anak laki semua. Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Kemudian terakhir saya mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia. Itu luas sekali lahannya. Saya adalah Dewan Guru Ma'had itu. Saya kepala humas, saya guru Al-Quran, sejarah Islam, dan sebagainya. 2005, The Gideons International datang lagi. Dan saya serah terima Alkitab. Alkitab itu logonya mirip dengan Alkitab yang saya baca waktu kecil. Di situ memori kembali berulang. Tapi waktu membaca Alkitab pada masa kecil itu, yang tertanam di dalam pikiran itu apa? Tidak ingat apa yang saya baca. Yang saya ingat sekarang ini setelah saya dewasa, setelah saya menjadi guru di pesantren itu, kerusuhan Mei 98 itu telah mengobrak-abrik pikiran dan iman saya. Terusiklah saya, dulu saya ini manusia radikal, sekarang berubah total. Saya benci dengan orang-orang yang melakukan kejahatan agama. Atas nama agama. Bom Bali itu puncaknya 2002 itu bom Bali, dan akhirnya tidak ada cara saya untuk membela orang Kristen, membela orang-orang minoritas, membela, kecuali saya harus ada di dalamnya. Saya masuk di dalamnya itu lebih dalam lagi. Dan begitu saya dalam, saya harus mengambil satu sisi. Setelah membaca Alkitab kedua kali, proses selanjutnya? Saya harus melakukan perbandingan yang jelas antara Al-Quran dengan Alkitab. Dan ternyata jauh langit dan bumi, paradigma yang
dikedepankan oleh kedua kitab ini. Tapi sebelum itu kan Pak Saifuddin sudah belajar di sekolah perbandingan agama. Berarti sudah ada perbandingan sebelum itu kan? Ada perbandingan, tetapi iman saya masih kepada Islam. Saya condong kepada Islam. Bahkan saya membuat skripsi saya, kedudukan wanita menurut Islam dan Kristen. Waktu itu saya menangkan Islam dong, agama saya. Tetapi setelah saya baca bagaimana perlakuan Alkitab tentang perempuan, wah jauh. Di sana boleh istri 4, di sini apa yang dipertemukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu maksudnya saya beda langit dan bumi. Maka begitu saya baca Injil sekarang ini, membaca Injil yang kedua, ya sudah, saya harus tetap kepada kitab toleransi dan damai. Toleransi dan damai itu hanya ada dalam Yesus. Jadi titik balik itu sebenarnya terjadi kapan dan apakah ada peristiwa khusus? Tidak ada peristiwa, hanya karena saya melihat bahwa kerusuhan Mei, kejahatan, ada sebuah organisasi Front Pembela Injil, masuk ke pasar, gebukin orang, nggak boleh puasa pada bulan ini. FPI itu Front Pembela Injil. Karena semakin jahat mereka, semakin banyak orang melihat Injil. Nah, itu maksud saya FPI. Ya. Haleluya. Iya. Terus Pak Saifuddin ini minta maaf, tapi kalau kita bisa melihat kadang-kadang di Indonesia ada banyak orang jadi mualaf. Lalu pada waktu mereka sebenarnya di Kristen mereka nggak ada apa-apanya, bahkan bilang dianggap bodoh sebenarnya. Tapi begitu masuk ke agama seberang, wah yang digaungkan pendiri inilah, pendiri itu seperti Yahya Waloni lah, anaknya apa sih yang barusan lagi ini katanya anaknya kardinal itu. Nah kadang-kadang juga mungkin ada keraguan bahwa apakah mereka yang nyebrang dari sini, Pak Saifuddin yang nyebrang dari sana. Kan misalnya saya sendiri sampai ke Papua sana melacak Yahya Waloni dan terbukti omong kosong. Iya. Nah bagaimana kalau ada orang mau melacak latar belakang Pak Saifuddin? Jangan-jangan ini hoax seperti para mualaf. Sudah banyak yang membuktikan bahwa saya terbukti. Saya bukan pembohong dan saya bukan pendeta pembohong begitu. Saya bukan murtadin bohong. Gitu. Itu bedanya murtadin dengan mu'alaf. Terbuka. Kemarin ada viral YouTube murid-murid saya mewawancarai saya, itu viral kemana-mana, bahwa saya adalah gurunya ini killer sekali, menakutkan dan mengerikan. Tetapi mereka tetap setia dengan saya karena galaknya saya itu karena cinta, bukan galak karena benci gitu. Mereka bisa baca semua kok. Saya terbuka. Teman-teman saya punya anak rohani di rumah, itu mereka bisa melihat saya berantem dengan istri saya, sebatas berantem cekcok, ya sudah biasa, tetapi saya terbuka semuanya. Lalu setelah menjadi Kristen, kalau boleh tahu siapa yang baptis Pak Saifuddin? Saya dibaptis di Semarang oleh seorang pendeta namanya Alepson Silalahi namanya, orang Batak. Nah setelah itu saya nggak kenal lagi kemana lagi di beliau. 7 Maret 2006 saya dibaptis. Bagaimana dengan keluarga, istri, anak-anak? Istri saya yang pertama almarhumah sudah meninggal. Kemudian saya punya istri lanjutan, itu Chinese Muslim Bangka. Dan saya injilin dia angkat tangan terima Yesus Kristus sebagai sekarang Tuhan. Sudah terima Yesus ya? Sekarang ya sudah punya anak 2. Okay. Saya kasih nama Goldamer gitu. Perdana Menteri Israel yang paling ditakuti seluruh Arab. Seluruh Arab takut dengan Goldamer, maka saya kasih nama itu. Dan yang kedua itu Dahlia Izik namanya. Itu presiden Israel juga. Anak-anak dari istri sebelumnya? Yang tadi disebutkan namanya. Pertama Fikri Khomeini, Saddam Hussein, yang kedua saya sudah punya cucu, yang ketiga adalah Muammar Gaddafi. Tiga-tiganya masih Muslim. Tetapi saya mengajar Alkitab kepada mereka, saya mengajar cinta kasih itu kepada mereka. Gitu. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, agama kita kepada anak kita. Beragama itu terserah. Walaupun anak sendiri belum bertobat sampai sekarang.
Apa perubahan paling besar yang nyata dalam hidup Pak Saifuddin sejak sebelum menjadi Kristen dan setelah jadi Kristen? Dulu saya orang radikal di Islam, maka saya kasih nama 3 anak itu Saddam Hussein, Gaddafi itu karena saya tidak suka dengan orang Kristen. Saya mau jadikan 3 orang ini teroris besar supaya matiin semua orang Kristen. Nah, begitu saya masuk Alkitab, baca, ini luar biasa. Mental saya ya tetap radikal di dalam mengerti Injil ini. Karena saya baca apa hambanya? Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Pertama-tama orang Yahudi. Saya nggak membaca Yahudi di situ. Yang muncul di mata saya pertama-tama Indonesia. Lah itu sebabnya saya mengambil zona ini, zona menginjil. Saya tidak mengambil zona lain di mana zona menginjil ini zona resiko tinggi. Senggol bacok. Dan gara-gara itu memang kena akibatnya juga. Itulah sebabnya saya harus ngomong Injil ini adalah alat untuk membangun hidup toleransi dan damai. Karena Yesus tidak pernah bawa pedang, jangankan pedang, pisau dapur saja nggak dibawa sama Yesus. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain, termasuk agama yang terakhir. Memang ada pernyataan Yesus bahwa aku datang bawa pedang, tapi itu kan bukan harfiah ya, itu bermakna kiasan. Itu yang dipakai oleh mu'alaf itu, digoblok-goblokinnya kita. Baca lanjutannya mu'alaf senter. Jangan begoin kita. Nah, bagaimana penilaian Pak Saifuddin terhadap mu'alaf-mu'alaf yang kerjanya hanya menghina-hina kita? Itu pelawak agama, bagus. Biarkan mereka menghina kita. Orang Kristen tidak boleh tersinggung dengan hinaan mereka. Karena selama dia bisa menghina, ketahuan pintarnya. Kadar otaknya itu ketahuan. Kalau dia diam-diam aja kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Lebih baik dia ngomong kayak begitu. Mereka adalah utusan Tuhan untuk menghancurkan agama Islam. Makanya saya bangga para mu'alaf itu. Oh ya, mereka menghancurkan agama. Iya. Saya selalu melihat di balik itu, Pak Pendeta. Saya tidak sedih. Biarkan itu pelawak agama semua. Mereka bangun yayasan hanya untuk begitu. Kalau secara khusus tentang Yahya Waloni ada tanggapan apa dari Pak Saifuddin? Wah, Yahya Waloni itu adalah orang-orangan di sawah. Gimana orang-orang apa? Orang-orangan di sawah, hanya untuk nakutin burung pipit gitu. Jadi bunyinya tok lari pipitnya gitu. Bagus juga itu Yahya Waloni. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena dia tidak ada di Kristen. Ya. Karena dia akan menjadi hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, hamba Tuhan. Jadi para perusak agama Kristen itu disebut hamba Tuhan. Ya. Karena banyak juga pendeta macam begini. Saya ini sering dibohongin pendeta kok. Waduh, ada pendeta ngaku gembala, miliaran rupiah dimakan sama dia. Itu luar biasa. Dan saya harus mengampuni pendeta itu. Gitu. Ini luar biasa Pak, hambanya. Ya syukur Yahya Waloni tidak ada di dalamnya. Dan ya harusnya kita syukuri ya betul ya bahwa yang model-model begitu pergilah. Karena kalau bayangkan mereka ada di dalam kita, ini betapa merusaknya mereka bagi agama kita. Ya. Jadi batu sandungan untuk jemaat, untuk teman hamba Tuhan, untuk siapapun yang melihat manusia kayak begitu. Maka Tuhan itu pandai memilih orang gitu. Termasuk saya ini manusia pilihan Tuhan. Tapi sepanjang yang pengalaman, pengetahuan Pak Saifuddin, adakah seorang mualaf yang memang betul-betul dari Kristen dan dia pindah dan betul-betul mendalami Islam secara baik dan ya mestinya dia bisa menjadi teladan bagi yang lain-lain yang kacau balau ini? Saya nggak ketemu dengan orang kayak begitu. Ya. Bahkan si itu almarhum Insan Mokoginta itu, dia menyodorkan 12 pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mustahil orang Kristen dijawab. Saya sudah jawab,
dia mati duluan. Jadi kira-kira ada yang cukup terpelajar? Ya susah. Karena begini, Pak. Karena mu'alaf itu, menurut Al-Quran, surat kelima ayat 47, dikutuk oleh Allah. Orang Kristen masuk Islam terkutuk. Saya bacakan ayatnya ya. Nanti saudara bisa buka Al-Quran di seluruh Indonesia, dimanapun. Ini bukan fitnah. Dan ini bukan salah baca. Wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam fasik, busuk. Jadi dikutuk oleh Allah sebagai orang fasik gitu. Tapi mungkin mereka nggak pernah baca itu. Atau ada tafsir lain? Enggak bisa ditafsirkan itu ayat muhkamat, ayat hukum. Tidak bisa ditafsirkan ayat macam begitu. Ayat penggal leher yang nggak bisa ditafsirkan. Bagaimana nafsirkannya? Itu ayatum muhkamatun, ayat hukum. Ayat hukum itu nggak bisa ditafsirkan karena bahasa hukum nggak boleh bias. Gitu. Begitu juga ayat itu. Maka di dalam Al-Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat yang hanya bisa diketahui oleh ahli tafsir. Gitu. Harus dijelaskan. Oke, di Indonesia misalnya kita mendapati wajah Islam yang berbeda. Ada yang sangat toleran, tapi ada yang sangat beringas. Nah sebenarnya yang asli itu yang mana? Yang asli itu yang sesuai dengan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ya tidak boleh toleransi. Itu. Walaupun ada ayat-ayat toleransi. Yang toleransi dalam hal apa? Tetapi dalam hal-hal tertentu tidak boleh toleransi. Berhadapan dengan orang kafir ya kafir. Tidak ada. Non-muslim nggak ada. Kafir. Ulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, kafir. Kafir. Kafir itu sebenarnya artinya apa, Pak? Sampai kadang-kadang kan kita orang Kristen dikatakan kafir dan ada banyak yang ya terserah, ada juga yang tersinggung. Jadi kafir itu sebenarnya apa? Kafir itu menolak. Kafir buku. Kafir buku. Tutup. Jadi buku itu ditutup. Nah, orang kafir itu sama dengan orang yang tertutup. Kafir. Jadi kafir itu non-muslim. Semua yang tidak beragama Islam ya kafir. Gitu aja. Ya berarti saya mesti bersyukur ya bahwa saya kafir ya. Iya. Kafir itu kayak firman. Kaya kan firman. Ya. Nah ini kita mau lihat dulu. Ini soal toleransi. Kita sebenarnya seandainya kita bisa toleransi di Indonesia ini hidup bagus. Tapi kenyataannya susah. Kita terlalu mudah. Orang Kristen atau agama lain terlalu mudah dianggap sebagai menista agama. Tapi semacam orang-orang seperti Yahya, Waloni dan lain sebagainya, mereka terlalu mudah menista kita dan tidak bikin apa-apa. Nah, pandangan Pak Saifuddin yang mungkin punya pengalaman sampai masuk penjara itu apa? Bagaimana? Gini aja, kita kembali 500 tahun yang lalu, ya. Mayoritas Indonesia ini adalah agama Sunda Wiwitan, Hindu, Buddha. Islam dan Kristen itu datang belakangan. Ya. Waktu itu hidup toleransi dan damai. Bagus sekali mereka. Kenapa kok begitu datang agama ini berantem melulu? Justru ributnya dengan orang Kristen. Karena nggak ada Yahudi. Kalau ada Yahudi, itu Yahudi paling dibenci. Kenapa sampai Yahudi paling dibenci, Pak? Karena ayat Al-Quran. Itu. Walan tarda angkal Yahud, walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak rela kepada kamu sampai kamu ikut agama mereka.
Itu kata Quran. Surat Al-Baqarah ayat 121, 123 kayaknya. Lupa saya ayatnya. Tapi kenapa bisa muncul ayat begitu? Apa mungkin ada latar belakang historis yang memunculkan ayat itu sampai akhirnya... Ayat itu muncul karena di Madinah dulu itu ada Yahudi dan ada Kristen. Ada 5 suku Yahudi di Madinah. Nah 5 suku Yahudi itu dalam tahun ke-10 Hijriah itu diusir dan dipulangkan ke kampung halamannya. Jadi bahkan dalam perang Bani Nadir itu satu malam itu sahabat dan tentara Islam membunuh 900 orang Yahudi. Lebih kurang ada 5.000 orang Yahudi yang diusir. Nah ini juga yang menjadi penyebab kenapa orang Yahudi itu musuhan dengan Arab sampai hari ini. Karena nenek moyangnya diusir oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya di zaman awal Islam. Itu sebabnya kebencian terhadap Kristen itu muncul sampai sekarang. Dan sejarah itu terus diajarkan kepada anak cucunya. Sampai saya, waktu saya masih kecil itu diajarkan begitu sama orang tua saya. Untuk membenci orang Yahudi dan orang Kristen. Nah sekarang ini di Indonesia ada orang Kristen dengan orang Islam. Dua agama ini adalah agama misi. Agama yang mengharuskan pengikutnya mencari pengikut lain. Ya. Nah ketika dua agama ini ada di satu tempat, rebutan domba. Bersinggungan lah ya. Makanya Singgungan, kita tidak melihat ada terlalu signifikan pertabrakan dengan Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tapi dengan Kristen saja nih. Hanya dengan Kristen karena Islam dan Kristen itu agama misi. Agama misi. Yahudi bukan agama misi, Hindu bukan agama misi, Buddha bukan agama misi. Maka kalau kita menarik orang Buddha tidak ribut dengan keluarganya. Tetapi kalau orang Islam masuk Kristen, wah sampai warisan nggak boleh terima warisan. Saya masa bodoh, saya tidak memikirkan warisan itu. Karena Yesus bilang apa? Tidak ada orang yang kaya dengan warisan. Itu hebatnya pengajaran Yesus. Luar biasa Yesus itu. Nah, tentang kalau dilihat dari sisi sejarah seperti itu, apakah menurut Pak Saifuddin ada harapan untuk hidup toleransi beragama di Indonesia nih, yang toleransi yang sejati? Oh ada. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Hanya itu caranya, nggak ada yang lain. Maka saya berani menginjil karena saya percaya hanya dengan Injil, hanya dengan Perjanjian Baru, hanya dengan Alkitab Indonesia bisa maju. Sekarang kita lihat Eropa, Amerika, Australia, itu nenek moyang mereka adalah pemberita Injil semua yang ke sana. Maka negaranya maju. Selama orang tidak hidup toleransi dan damai, pemerintah nggak bisa membuat program. Investor dari luar negeri tidak mau datang ke daerah yang rawan konflik. Apa yang mereka hadapkan? Bagaimana menanam modal dengan bangsa yang pernah ribut, apalagi ribut agama. Maka saya bersyukur dengan Jokowi sekarang ini. Ya. Membuat begitu ringkasnya para pengusaha untuk menanam modal di Indonesia. Nah ini yang kita perlu kembangkan saya kira. Maka satu-satunya harus dengan toleransi, dan toleransi itu hanya dengan memberitakan Injil bagi Indonesia ini. Nah tapi juga begini Pak Saifuddin, khusus di NTT, kita ini terkenal sebagai provinsi paling toleran. Tapi gara-gara dianggap paling toleran, kita permisif terhadap siapapun, terutama ya gerakan-gerakan Islamisasi yang bahkan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak bagus, itu mengambil banyak orang kita dan akhirnya diislamkan dengan faktor ekonomi dan lain sebagainya. Dan seringkali itu menjadi kesulitan karena di satu sisi kita mau menangkal dan mengatasi itu, tapi di sisi lain ada orang juga bilang kita harus toleransi. Nah, toleransi semacam ini jelas merugikan kita.
Nah, bagaimana pendapat itu? Mungkin Pak Saifuddin, saya lihat beberapa saat ini ada mengunjungi beberapa daerah, dan dengan pengalaman lapangan seperti ini, kira-kira apa yang bisa diberikan bagi kita supaya kita memang tetap toleransi tapi jangan jadi korban? Titiknya di mana itu? Ya, suatu hari saya diundang dan yang berbicara itu Kandepak. Diundanglah pendeta-pendeta. Itu Kandepak itu di daerah mayoritas Kristen. Ngomonglah Kandepak ini tentang hidup toleransi dan damai. Baru kemudian saya dapat kesempatan terakhir untuk jadi pembicara di kesempatan itu. Saudara-saudara, jangan ajar bebek berenang. Jangan ajarkan orang Kristen bertoleransi. Nggak ada. Nggak usah ngajarin orang Kristen toleransi dan damai. Ajarkan, Pak Kandepak, ajarkan umat Bapak sendiri. Di masjid-masjid. Silahkan ajarkan itu, saya bilang gitu. Masalah toleransi dan damai. Nggak usah ngajarin orang Kristen. Yesus itu adalah tokoh toleransi dan damai nomor 1 di muka bumi. Sejak itu sampai sekarang. Sampai dia mati di atas kayu salib. Apa salah Yesus? Hanya dengan mengajarkan hidup toleransi dan damai. Kok disalib? Nah itu Pak. Jadi kalau saya ditanya tentang bagaimana toleransi dan damai, mari kita kembali kepada Pancasila. Pancasila ini adalah model hidup bagi Indonesia. Dan kita melihat bahwa negara-negara yang mayoritas Muslim itu sudah hancur semua. Mesir hancur, Libya hancur, Syria porak-poranda, Iran, Irak kacau. Yaman itu 200.000 Muslim Yaman mati. Dibom oleh tetangganya sendiri, Arab Saudi. Bagaimana? Padahal sama-sama agama. Hanya karena beda aliran. Tega membunuh orang lain. Nah, kalau ditanyakan kepada Yahya Waloni ataupun Amin Rais, kenapa Arab hancur? Pasti dia bilang itu karena Amerika dan Yahudi katanya. Tanya kepada Saifuddin Ibrahim, kenapa Arab hancur? Budaya mereka, keyakinan mereka, kitab suci mereka tidak mampu membuat mereka hidup toleransi dan damai. Hanya ada satu warisan zaman untuk membuat manusia hidup toleransi dan damai, hanyalah Injil. Maka Injil disebut Injil keselamatan. Jadi begitu Pak. Nah, bagaimana ya, kita di satu sisi kita memang bertoleransi, tapi bagaimana dengan semakin pergerakan-pergerakan yang tidak bagus ini di kampung-kampung, memanfaatkan kemiskinan, kebodohan, lalu mereka misalnya membawa anak-anak kita, lalu tahu-tahu berapa tahun kemudian sudah jadi pendakwa-pendakwa mereka. Ya. Sejarah akan mencatat bahwa mereka-mereka yang sempat belajar itu nanti akan kecewa. Ya. Tapi kita juga, ya bagaimana ya, sebagai orang Kristen saya sekarang ini, ya miris. Tetapi bagaimana kita memperbaiki ekonomi kita, terutama di daerah-daerah yang yang minus, daerah yang susah air, seperti yang sudah saya kunjungi ini kan, daerahnya susah. Mereka membangun rumah sederhana, lalu menulis di rumah itu siapa yang membangunnya, disebut haji ini, haji itu, haji Dullah katanya. Tetapi biarkan saja Pak, suatu saat mereka akan kembali, karena untuk menjadi agama itu pasti tidak mampu, apalagi sholat 5 waktu. Susah air di sana, wudhu 5 kali ya kehabisan air Pak. Udah biarin saja. Toh kalau sudah tetap pakai jilbab tapi tetap makan babi, makan sei juga gitu. Enggak apa-apa. Ketika diundang oleh orang Kristen, nah itu bedanya mu'alaf dengan murtadin. Kalau mu'alaf sudah jadi orang Islam,
tetap aja dia makan anjing, makan babi. Tapi kalau murtadin, ya makan babi enak. Karena babi itu memang... Saya sudah dapat CI Kupang sudah. Oh, CI paling enak itu dari Kupang. Itu luar biasa makanannya. Itu membuat bahagia juga gitu. Artinya kita tidak sombong karena makan babi. Makanya babi itu kan jalannya nunduk. Kenapa babi itu jalannya nunduk? Sehingga kalau ada orang yang makan babi, orangnya sopan gitu. Iya. Saya gara-gara makan babi, maka saya bisa agak slow sedikit. Saya melihat ada semangat yang besar dalam pemberitaan Injil. Tapi kita juga tahu bahwa pada waktu Paulus rajin memberitakan Injil dan sampai dalam penjara, justru penjara bisa mengurung dia, tapi tidak bisa mengurung Injil. Ya. Nah, saya ingin dapat sedikit pengalaman Pak Saifuddin setelah masuk penjara. Saya mendengar bahwa justru disyukuri karena itu kesempatan hebat beritakan Injil. Iya, saya sudah menetapkan diri saya sebagai penginjil. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah saya menjadi orang Kristen, saya harus membawa banyak jiwa. Dan ini jalur yang saya tempuh dan sebagai janji setia saya kepada Tuhan. Masuk saya ditahan polisi, tahanan pertama saya di Bareskrim, itu saya hanya bisa menginjil. Saya menginjil, mempengaruhi orang. Itu di dalam kamar, itu. Kamar hanya 12 orang. Ya menginjil bisik-bisik. Menang 1 orang. Saya baptis di situ. Sampai saya ditegur sama penjaga penjara sipir itu, Bapak kalau manggil-manggil orang jangan ini, harus lapor komandan saya. Siap. Itu. Tapi saya tetap aja, masa bodoh. Karena ini berita sukacita. Dan 18 muslim terima Yesus di situ. Saya dimasukin lagi penjara kedua di Tangerang. Saya nggak bisa ngomong yang lain, saya menginjil. Itu. Tapi bagaimana strateginya? Saya masih ditekan, saya masih dihina, saya masih diejek. Gitu. Biarkan mereka menghina saya. Tapi begitu ada uang yang dikasih hamba Tuhan, pendeta, jemaat, berkelimpahan saya dalam penjara, kemudian saya kasih, beli macam-macam, beli baju, beli Indomie. Tiap minggu saya beli 4 kardus Indomie. Saya bagi-bagi kepada napi yang kelaparan. Terkenalah pendeta Saifuddin Ibrahim, penista agama itu orangnya baik. Lebih baik pendeta penista agama ini daripada imam masjid kita. Terkenal saya di penjara kedua sebagai orang baik. 60 muslim terima Yesus. Puji Tuhan. Ya. Saya latih lagi mentor-mentornya. 1 jam mengajar mentor ini, karena sudah 60 orang terima Yesus, harus di-mentoring. Minimal 1 orang mementori 4 orang muslim. 1 mentor, 1 jam mengajar 30.000. Yang belajar 20.000. Terkenal lagi pendeta Saifuddin Ibrahim, orangnya kaya. Emang kaya saya. Yang kaya Tuhan Yesus. Dia pemilik langit dan bumi. Jadi, wah, marah itu sipir di situ. Karena saya baptis orang juga di situ. Marah mereka. Saya dipindahkan ke penjara kedua, ke penjara yang ketiga. Di situ juga tetap saya menginjil. Nah, saya sudah punya pola sendiri. Saya melatih 50 orang, saya pilih 15 orang untuk menjadi masuk ke sel-sel untuk menginjil orang di dalam sel itu. Di situ lebih banyak, 120 muslim terima Yesus. Wow. Dan uangnya itu berkelimpahan. Jadi kalau mau banyak duit, Pak Pendeta harus masuk penjara. Silakan masuk penjara dulu. Terus follow up terhadap mereka itu bagaimana? Setelah Pak Saifuddin tidak di penjara lagi. Oh, ada mentoringnya sendiri, saya sudah siapkan semuanya. Sudah ada metode pelayanan dalam penjara. Bahkan saya di dalam penjara,
ini kamar 1 ini, kamar 8 ini, itu pusat narkoba. Orang boleh narkoba kapan saja. Tetapi kamar saya, kamar 9. Jam 8 malam sampai jam 10 malam, itu komsel. Ada 2 muslim di situ. Saya bilang, kamu nggak usah masuk Kristen. Karena orang Kristen juga banyak yang jahat, saya bilang gitu. Kamu tetap muslim, tapi dengar baik-baik firman Tuhan. Sampai 2 orang muslim itu bisa bawa firman. Tiap hari, kecuali malam minggu. Tiap hari komsel. Maka napi-napi di situ, itu cerdas semua. Saya ada yang bantu baju kaos begini, ditulis di depan ini. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di belakangnya, saya sudah terima Yesus. Di bawahnya, kamu kapan? Nah ini Pak Saifuddin, ya baru-baru ini juga kita bisa lihat di YouTube ada banyak kesaksian dari para murtadin, ya banyak yang ini. Nah kira-kira menurut Pak Saifuddin, setelah seorang menjadi Kristen, ya dari agama Islam misalnya dia jadi Kristen, apa sebenarnya harus dilakukan bagi mereka itu? Kan begini, kadang-kadang kita juga bisa prihatin bahwa jangan-jangan mereka terlalu cepat terjun, tapi belum memahami kebenaran Kristus secara lebih dalam. Itu kan bisa, itu kayak mualaf jadinya, ya, bahwa pindah dari sini, tapi akhirnya materinya hanya menjelek-jelekan agama lama. Kita juga tidak mau seperti itu, sehingga dari Pak Saifuddin yang mungkin sudah murtadin senior, sudah 15 tahun ini, kira-kira apa yang diperlukan untuk para murtadin? 1, murtadin harus, mentornya harus mengajarkan berdoa. In the name of Christ. Jadi beda arah. Ya. Sinyalnya sudah beda. Harus mengajarkan berdoa. Yang kedua, seorang murtadin baru dia harus punya Alkitab. Dan dia harus membaca kitab Yohanes. Yang pertama dibaca sebelum yang lain. Karena Yohanes ini penuh dengan pemahaman teologis yang luar biasa. Ya. Yang ketiga dia harus bergereja. Enggak boleh seorang murtadin malas ke gereja. Saya harus jelasin kepada mereka dengan ini. Yang keempat dia harus berkomunitas. Artinya kalau nanya sesuatu jangan nanya ke Pak Kiai. Tanyakan ke pendeta. Atau komunitas dengan sesama orang percaya. Karena imannya baru. Seperti bayi lahir harus dipotong plasentanya. Lalu diikat. Supaya bayi ini nggak mati bersama ari-arinya itu. Nah begitu juga orang Islam itu harus diputuskan dari hubungannya dengan lingkungannya sebelumnya. Supaya dia, artinya kalau ada yang bertobat di Kupang, Muslim tobat seperti kemarin, ada satu Muslim yang terima Yesus di Soe. Kalau dia sudah bertobat, pindahkan lingkungannya. Kayak Sumba, umpama. Orang Sumba yang bertobat di Sumba, bawa ke Kupang. Dan kita harus menyiapkan lingkungannya, pekerjaannya. Karena mereka perlu makan, Pak. Jangan sampai merusak lingkungannya, merusak hatinya sendiri, merusak pelayanan Bapak juga. Jadi itu harus diperlukan komunitas ini. Yang kelima, dia harus bersaksi. Artinya membawa keluarganya, saudaranya, temannya terima Yesus. Kalau belum sampai bersaksi, itu orang itu belum bisa dipercaya begitu. Gitu. Nah itulah yang saya ikuti, yang saya jalani. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Ya karena saya mengalami. Karena ada pendeta yang mengajarkan saya tetap di pesantren itu, jangan keluar katanya. Lu kalau saya tetap di pesantren itu, saya bisa mati kutu di situ, mati konyol, mati busuk. Saya harus keluar dari lingkungan itu. Supaya saya tidak mengingat tempat kebiasaan saya, orang omongan saya, dan firman tidak bisa di ini. Saya harus keluar dulu. Nah, itu pentingnya, dan mereka juga harus dididik dan dilatih. Harus ada sekolah komsel, bagaimana melayani. Karena perbedaan mental yang karakter itu sulit. Orang Islam,
Waktu saya Muslim itu sombong sekali Pak Pendeta. Jadi kalau orang itu nggak punya duit, saya nggak mau ngomong sama orang itu. Kalau nggak menghasilkan gitu. Saya harus pikir. Saya ketemu dengan Pak Esra ini dapat uang berapa? Menghabiskan uang hanya untuk begini. Dulu sombongnya begitu. Tapi sekarang saya nggak berani. Udah beda jauh. Ya. Makanya perbedaan itu karena membaca kitab suci. Kitab suci itu adalah sumur air kehidupan orang mengambil pengalaman hidupnya. Kalau saya sombong karena saya begitu. Tapi kalau Bapak tumbuh begini karena kitab suci Bapak. Kan begitu. Nah sekarang kitab suci sama. Gitu. Jadi tidak ada kesombongan antara saya dengan Bapak. Gini Pak, kadang-kadang ada teman-teman yang karena dari Islam, lalu mereka punya kerinduan untuk bersaksi, tapi mereka mempergunakan lagi Al-Quran untuk menginjil saudara-saudaranya dengan membuktikan Yesus menurut Quran. Seperti ini, dan akhirnya dengan kata lain mau mengajak orang percaya Yesus dengan menggunakan semua data-data tentang Yesus dalam Quran. Kalau seperti itu menurut Pak Saifudin gimana? Boleh-boleh saja. Menginjil dengan berbagai macam cara, terserah. Itu. Bahkan cerita apa saja boleh. Intinya, yang akan membersihkan orang itu firman. Nanti akan ada pendalaman Alkitab. Yang penting dia itu tertarik dulu kepada keyakinan ini. Dan dia menolak apa yang sudah dipahami. Itu bisa dianggap sebagai sebuah jembatan saja ya? Jembatan dan metode. Tapi pada akhirnya orang harus ke Alkitab untuk menemukan Yesus yang sesungguhnya. Harus ke Alkitab, harus ke gereja, harus berkomunitas, harus bersaksi. Gitu. Silakan dia pakai kitab suci apa saja. Kalau menghadapi orang Buddha, kita harus kitab Veda, Tripitaka, untuk ngomong kepada dia itu. Saya baru saja memenangkan orang aliran kepercayaan, Muslim, kepercayaan. Karena saya dulu ahli perbandingan agama dan saya harus belajar aliran kepercayaan, ya langsung connect, tetapi langsung balik. Gitu. Kita balik. Gitu. Oke, Pak Saifudin sudah 15 tahun dalam kekristenan dengan pelayanan yang begitu padat. Harus diakui juga bahwa kita daerah mayoritas Kristen, kadang-kadang hanya banyak orang yang hanya KTP-nya saja Kristen. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan itu tidak. Jadi akhirnya ya ke gereja, mereka gereja, aktivitas rohani ya, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh menjadi Kristen. Apa pesan Pak Saifudin? Itulah yang menyedihkan hidup saya gitu. Jadi tugas penginjil itu adalah ke dalam, kita menguatkan mereka, keluar memindahkan jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Jadi dua tugas ini sama beratnya dan sama pentingnya. Tidak bisa. Ke dalam ini adalah orang-orang Kristen KTP yang harus kita hidupkan. Ya. Jadi mereka ini adalah orang yang sedang tidur dan kita harus bangunkan mereka dari tidur panjangnya, dari kelalaiannya tentang firman Tuhan. Dan Yohanes 5 ayat 39 dan 40, kamu menyelidiki kitab suci, kamu menyangka bahwa oleh kitab suci itu kamu memperoleh hidup yang kekal. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi bukan baca kitab suci, bukan sekedar mendengar firman, khutbah di gereja, tetapi datang kepada Yesus, itu yang lebih penting. Sayang sekali saudara bahwa hidup di dunia ini sebentar sekali, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan sudah siapkan semua. Oh kasihan. Saya berharap kepada para gembala, para pengkhutbah, itu kalau khutbah ya menghidupkan di depan. Jangan khutbah kayak waktu saya di masjid itu tidur melulu saya. Makanya saya nggak suka khutbah kalau saya belum fit. Itu kalau belum nyaman saya khutbah, saya nggak mau khutbah. Saya tunggu dulu sampai kepenuhan roh, baru saya khutbah.
Dan khutbah itu ya nggak boleh melempem kayak begitu. Harus menghidupkan jemaat itu. Nah ini banyak hamba Tuhan, khutbah. Saya heran kenapa gereja kasih orang yang khutbahnya kayak begitu. Gitu loh. Saya berharap gereja-gereja yang nilai yang bagus dong. Hamba Tuhan, siapa yang bagus khutbahnya. Kalau boleh pilih, itu Paulus itu. Bagaimana melatih dan mendidik Timotius. Anak rohani Paulus. Dalam usia 17 tahun dia sudah jadi gembala. Artinya Injil ini membuat orang cepat dewasa. Lambat tua. Indonesia cepat tua, lambat dewasa. Nah Alkitab ini alat untuk membuat orang cepat dewasa. Hambanya. Oleh karena itu perbaiki tatanan gereja, khutbah kita, materi. Jangan itu-itu saja. Hamba Tuhan harus banyak belajar. Harus belajar di internet, harus belajar buku, harus memandang situasi, harus jalan-jalan ke luar negeri, ngelihat bagaimana, bisa cerita lagi. Jangan melulu firman Tuhan yang tidak dikembangkan, yang tidak diimprovisasi. Itulah banyak orang kadang-kadang orang sekolah teologi dan habis sekolah teologi dia pikir sudah tamat belajar. Padahal dunia berkembang semakin maju, kebutuhan tantangan zaman kita juga berubah. Sedangkan kita stop belajar ini susah nih. Ya. Oke, Pak Saifuddin, saya kira Bapak juga perlu istirahat nanti karena besok akan berangkat. Tapi saya mau minta 2 hal terakhir. Setelah 15 tahun jadi Kristen, apa tanggapan Bapak secara pribadi dengan sosok yang namanya Yesus Kristus itu? Apa arti Yesus Kristus secara pribadi buat Pak Saifuddin? Yesus itu adalah pusat orientasi hidup saya. Orientasi saya tidak bisa keluar dari Yesus Kristus seperti kambing diikat leher pada satu patok. Saya mutar di situ. Saya nggak boleh keluar dari dia. Yang kedua, Yesus adalah pusat sumber aspirasi saya. Yang saya perjuangkan adalah nama Yesus. Bukan yang lain, bukan pribadi saya. Yang ketiga, Yesus itu adalah sumber inspirasi saya. Segala yang saya pikirkan, segala yang saya buat, segala yang saya cita-citakan, hanya Yesus. Maka saya bilang, Tuhan Yesus jangan matikan saya sampai seluruh Indonesia terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi umur saya masih panjang. Puji Tuhan. Karena saya seluruh Indonesia harus terima Yesus. Enggak mau. Sudah. Makanya saya fight sekarang ini. Kalau Ustadz Pak Yahya Woloni itu karena Ustadz Jaber itu ditikam, dia ajak orang untuk perang katanya. Dengar baik-baik Yahya Woloni. Saya adalah panglima perang dan peperangan saya bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan mental busuk kamu itu. Amin. Amin. Nah, dengan Yesus dianggap seperti itu, bahwa ini betul-betul sebuah keuntungan mendapatkan, atau lebih tepat ditemukan dengan Yesus karena anugerah. Jadi kayak Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku dan sekarang pada saya tinggalkan 3 rumah, saya tinggalkan tanah-tanah yang sudah saya beli, saya tinggalkan jabatan kehormatan saya tinggalkan semuanya. Seperti seorang yang sedang bekerja di kebun, kemudian dia ketemu dengan emas permata, dia tutup lagi, lalu dia jual harta kekayaannya untuk membeli sebidang tanah itu. Karena itu lebih besar, lebih berharga. Itulah Yesus bagi saya. Haleluya. Haleluya. Apa pesan Pak Saifuddin untuk semua orang Kristen yang mendengar live kita bersama, dan secara khusus untuk orang Kristen yang ada di NTT ini? Saya terima kasih karena saudara-saudara juga memperhatikan saya, berdoa untuk saya selama saya dalam penjara. Terima kasih orang NTT, terima kasih juga untuk semua orang yang sudah mendengar khutbah-khutbah saya atau cerita saya atau tentang Saifuddin Ibrahim itu. Saudara-saudara, bukan saya.
Ya. Dan siapapun yang menghormati saya, selama saya di NTT, saya dikalungi dengan kain tenun NTT. Saya bilang, kalian semua tidak menghormati saya. Kalian sedang menghormati Yesus yang sedang saya bawa kemana-mana. Dia ada di dalam hati saya, saya gendong kemana-mana. Saya sangat cinta dengan Yesus Kristus. Tidak di luar daripada itu dan tidak keluar daripada itu. Saya tidak di luar sana dan keluar dari situ. Saya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi begitu hambanya, thank you. Saudara-saudara, kita tentu saja masih ingin banyak dengar, tapi Pak Saifuddin besok pagi akan meninggalkan Kupang, dan saya secara pribadi mau terima kasih. Walaupun lama kita hanya di medsos, lihat saja di medsos, tapi hari ini bisa ketemu, bahkan bisa hadir di gereja saya, GKN Revival, untuk waktu 1 jam lebih ini. Kami terima kasih banyak. Dan semoga ke depan bisa saling menopang dalam pemberitaan Injil. Kita saling doa, kita saling gandeng tangan. Karena ini adalah mega proyek, yaitu menginjil, memberitakan firman ini. Ini pekerjaan yang tidak henti-hentinya. Beritakan, menangkan, baptis, utus, dan muridkan dia. Terima kasih. Kita mengakhiri, Pak Saifuddin berdoa untuk semua kita dan juga semua saudara yang ada, yang menyaksikan kita. Tuhan Kristus Yesus yang ajaib dan hebat, Engkau 2000 tahun yang lalu membuktikan mukjizat itu terjadi, dan hamba-Mu sampai di NTT ini untuk merayakan air menjadi anggur. Sebuah mukjizat yang luar biasa, dan mukjizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Anak-anak-Mu semua yang mendengar, bahkan orang yang masih simpati, yang belum berani menyatakan iman kepada Engkau, goncangkan hatinya hari ini dan gelisahkan hatinya supaya mereka berani untuk menyatakan cintanya kepada Engkau. Karena Engkau itu adalah sangat mempesona semua manusia yang mendengar tentang cerita Engkau, tentang Injil-Mu, tentang kabar gembira, yaitu Engkau lahir, mati, bangkit, hidup kembali, dan akan datang dari sorga untuk kedua kalinya. Menjemput setiap orang-orang yang percaya, setiap orang-orang yang percaya bahwa Engkaulah Juru Selamat, Tuhan yang hebat itu. Biarlah mereka diberkati semuanya, anak istri mereka baik belaka, pekerjaannya, usahanya, Tuhan berkati semua. Dan biarlah seluruh kami menjadi surat Kristus terbuka, sehingga orang semua melihat kami adalah orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera, cinta, toleransi, dan sesama manusia. Tuhan, terima kasih hamba-Mu Pendeta Ezra Soru dalam pelayanannya di sini. Teman-teman hamba-Mu yang sudah mengundang hamba-Mu di NTT ini, berkati berlimpah-limpah Tuhan, dan hanya nama Yesus yang kami agungkan. Haleluya, amin. Baik, terima kasih saudara-saudara sudah menyaksikan acara ini, dan semoga sharing dengan Pak Saifuddin terus membakar semangat kita di dalam pemberitaan Injil. Tuhan memberkati.